Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Masih musim ini ya, review ya, laporan keuangan kuartal 2 ya, dimana kali ini saya akan membahas Ramayana ya. Dan nanti kita juga lihat ya, kira-kira ya dividennya berapa sih gitu ya. Kan Ramayana ini termasuk emiten yang rutin ya membagikan dividen. Dan ini juga salah satu request dari penonton channel Investor Jelata ya, mohon analisa saham RALS ya, dari Pak Ketut Darmawan nih. Oke, langsung aja kita mulai, let's go. Oke, jadi perkenalan sedikit dengan Ramayana ya, yang berdiri pada tahun 78 dan jadi perusahaan publik ya, alias IPO di tahun 96 ya. Jadi dia salah satu operator department store terbesar di Indonesia ya, dan dia mengincar segmen pasar menengah dan bawah. Oke, lalu dia jualannya teman-teman tahu lah ya, dia jualan pakaian, sepatu, tas, aksesoris, dan juga ada beberapa Ramayana yang ada supermarketnya ya. Sampai saat ini dia mempunyai ya 101 gerai di seluruh Indonesia ya per Maret 2024. Oke, jadi dia punya satu department store ya, dan juga 72 supermarket ya. Biasanya dia di dalam department store itu ada supermarket ya, dan dari department store itu menyumbang 84,8% dari total penjualan, sedangkan supermarketnya 15,2% ya. Ini lalu gerai-gerai dari Ramayana ya, berarti dia dari Sabang sampai Merauke udah ada nih ya, di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, juga Papua ada ya. Dan di sini jumlah gerainya ya ada penutupan ya, 3 gerai ya di tahun 2023. Tadinya kan dia ada 104, berkurang 3, sisa lah tuh ya 101. Dan jumlah toko paling banyak itu ada di Jabodetabek ya, 38,6%-nya ada di Jabodetabek. Sisa Pulau Jawa itu 26,7%. Lalu di luar Jawa itu ada 34,7% ya, alias 35 toko ya, 35 gerai. Lalu sistem dari department store-nya itu ya, 36,6% dari penjualannya itu beli putus, sedangkan yang ini konsinyasi ya, 63,4% ya. Jadi kalau nggak laku bisa dibalikin gitulah kalau konsinyasi ya. Jadi meminimalisir kerugian, tapi otomatis ya profit marginnya lebih kecil lah dibandingkan yang beli putus gitu ya. Dan ini yang dijual di Ramayana ya, ternyata paling banyak tuh ini ya, untuk yang pria ya, pakaian ya, pakaian pria nih berarti 48,9%, sedangkan wanitanya hanya 12,4%. Jenis produk yang terbanyak kedua itu tas, sepatu, dan juga aksesoris. Sedangkan di supermarketnya itu ya, penjualan yang dijual paling banyak itu produk ini berarti ya, F&B ya, makanan dan minuman. Lalu fresh ini mungkin ya, sayur-sayuran, daging, buah gitu ya. Dan sisanya di situ ada toiletries, peralatan rumah tangga, elektronik, dan juga mainan serta alat tulis. Ini adalah komposisi kepemilikan saham dari Ramayana ya, mayoritas dikuasai oleh Ramayana Makmur Sentosa 55,88%, lalu masyarakat 23,2%, dan di sini saham treasury-nya banyak banget ya, 16,41 ya, karena ini ada program buyback saham nih kalau nggak salah ya, Ramayana ya, tapi ini jumlahnya gede banget ya, 16,41 nih. Jadi dia karena harga sahamnya turun, kayaknya dibeli terus nih sama si Ramayana ya. Oke, sedangkan di sini juga ada direktur dan juga ini ya, komisarisnya ya, memiliki 3,66% dan juga 0,85%. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan teman-teman juga sudah bisa ya mensupport channel ini dengan membeli super thanks di YouTube ya, atau dengan cara bisa juga mensupport dengan cara kalau ada iklan nongol di video-video channel Investor Jelata ya, bisa lah, jangan di skip gitu ya.
Apalagi kalau teman-teman nontonnya menggunakan wifi ya, jadi kan nggak terlalu keluar modal lah gitu ya, nggak kalau pakai kuota baru ya keluar modal. Oke, terima kasih untuk support semua teman-teman. Mari kita lanjut. Di sini juga ada beberapa video ya yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman. Di sini ya, review laporan keuangan dari Astra, MPMX, lalu ada batubara di sini dan juga ada PBID ya. Jika teman-teman berminat menonton videonya bisa langsung cari linknya di kolom deskripsi ya, dan juga ada video terbaru tentang emiten yang membuat cetakan tangan untuk sarung tangan ya. Nah itu baru saja saya bahas, nanti linknya bisa teman-teman klik di pojok kanan atas ya, karena dia labanya tuh naik 120% tuh ya sampai dengan Juni 2024. Jadi cukup menarik, jika teman-teman berminat nanti linknya bisa klik di pojok kanan atas. Oke, kita lanjut membahas RALS ya, di mana bisa dilihat di sini ya. RALS itu di tahun 2023 revenue-nya turun 8,42% dan profitnya turun 14,67%. Jadi dia sejak pandemi ya, bisa dilihat sini, sebelum pandemi dia luar biasa ya profitnya ya, 400 miliar, 587 miliar sampai dengan 647 miliar ya. Nah di tahun 2020 karena pandemi dia merugi 138 miliar ya. Nah setelah itu dia belum bisa ya, bukan tidak bisa nih, belum bisa kembali ke seperti sebelum pandemi ya. Bahkan mencapai 400 miliar aja belum bisa nih ya, si Ramayana ya. Tapi dia udah bangkit ya, 166 miliar, 352 miliar nih ya. Tapi akhirnya dia turun lagi menjadi 300 miliar ya. Mungkin ya karena dia segmen menengah ke bawah, mungkin banyak masyarakat segmen menengah ke bawah sekarang belinya ke online mungkin ya, sejak pandemi ya. Jadi pandemi ini cukup menekan kinerja Ramayana ya. Nah di tahun 2024 ini ya, kuartal satunya ya revenue naik besar ya, 42% dan profitnya naik besar 254% ya. Tapi ini karena biasanya kan dia pas lebaran tuh masuknya ke kuartal 2 ya. Tapi karena lebaran ini kalau nggak salah di akhir-akhir Maret atau awal April ya, jadi orang-orang mulai belanja tuh di bulan Maret ya, sehingga dia kuartal satunya luar biasa performanya ya, naik 254%. Nah makanya ketika di kuartal 2 nih malah menurun ya kan, karena lebarannya itu lebih banyak orang belanja di bulan Maret ya, sehingga di kuartal 2 revenue-nya turun 22%, profitnya turun juga 34% dibandingkan kuartal 2 2023. Nah kalau digabungkan ya dari Januari sampai Juni itu pendapatannya di bawah sini ya, 1,6 triliun versus 1,66 triliun. Jadi kenaikannya itu tipis saja ya, di bawah 1% ya. Ya ini ya, kenaikannya 0,12% ya, kenaikan pendapatannya. Sedangkan laba bersihnya itu naik tipis 0,48% ya. Nah ini pendapatan per pulau ya. Jadi pendapatan paling besar ya masih dari Jawa, Bali, NTT, Bali dan Jawa, Bali dan NTT ya. Sedangkan yang kedua itu pendapatan paling besar dari Pulau Sumatera. Nah ini dari segmen ya, jadi dia bagi dua segmen ya, yang pakaian, aksesoris dan sebagainya, dan yang kedua adalah barang swalayan ya, supermarket ya. Bisa dilihat sini ini laba bruto ya. Nah yang menarik ini laba bersihnya ternyata tuh merugi ya, yang dari segmen supermarketnya ya. Bisa lihat sini merugi 9 miliar nih berarti ya, versus dimana kalau yang pakaian, aksesoris dan sebagainya itu memberikan keuntungan laba bersih 302 miliar ya. Jadi merugi nih ternyata supermarketnya Ramayana ya. Oke, berarti dia ya harus mengefisiensikan ya, beban-beban administrasi, beban penjualan mesti diefisiensikan ya. Oke, untuk kas dan setara kasnya ya, tapi ini dibandingin sama Desember 2023 sih ya, makanya terlihat nggak apple to apple juga nih sih ya. Ya, tapi intinya kasnya masih banyak ya, sekitar 1 triliun berarti ini ya, 1 triliunan kas saat ini. Dan kalau kita lihat arus kas dari hasil aktivitas operasi ya, itu terjadi penurunan ya, dimana tahun lalu tuh masih dapat 420 miliar ya, sekarang nih turun 374 miliar ya, tapi ya masih positif lah ya. Oke, sekarang kita lihat historis per dari RALS ya, dimana dia sempat minus nih ya, karena di tahun 2020 dia sempat ini ya, merugi ya.
Jadi pernya saat ini rata-rata 5 tahun terakhir itu ada di 21,78 ya, tinggi banget ya, 21,78. Dan saat ini diperdagangkan di sekitar 9,46. Jadi kalau berdasarkan historis ini sih masih under value ya. Walaupun sih ya rata-rata pernya gede banget sih ya, 21,78 ya, agak-agak nggak mungkin juga nih kalau kita anggap wajar ya per 21,78 gitu ya. Nah kan kalau kita lihat PBV-nya, nah ini masih per ya, tapi per 1 tahun terakhir. Nah kalau per 1 tahun terakhir tuh rata-ratanya di 10,8 ya. Jadi dia kalau berdasarkan historis per 1 tahun juga masih under value sedikit ya. Nah kalau di PBV bisa lihat sini, nah, PBV 5 tahun terakhir itu di 1,27 ya, dan saat ini diperdagangkan di sekitar 0,8. Jadi dia juga under value nih berdasarkan historis PBV-nya ya. Bahkan PBV-nya tuh sempat hampir sama dengan ketika awal pandemi itu ya, di 0, berapa tuh, 0,75 mungkin ya. Ya. Jadi emang udah turun banget ini harga si Ramayana ya. Padahal kan di tahun 2020 dia merugi ya. Tapi harga sahamnya mirip ya. Di tahun ini mirip seperti ketika dia pandemi ya, dimana di tahun itu dia merugi gitu. Jadi ya seperti biasa lah ya, market itu kadang-kadang tidak masuk akal gitu, tapi ya kenyataannya seperti itu. Oke, dengan book value saat ini di 493,56 ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar Ramayana itu adalah ketika PBV nya 1,27, maka harga wajarnya ada di 626,82 ya. Dan harga sahamnya di tanggal 7 Agustus itu ditutup di harga 402 ya, sehingga margin of safety saat ini masih sangat besar ya, 55,9%. Oke, kalau kita bandingkan RALS dengan Matahari ya kan sejenis ya, department store ya. Kalau MAPI ya tidak terlalu mirip, tapi dia jualan ini juga ya. Ya maksudnya mirip lah industrinya ya, tapi yang paling mirip dia dengan si Matahari ini ya, LPPF. Di mana LPPF itu earning per share paling tinggi ya, 544,44, sedangkan RALS 69,82. Untuk per juga ini LPPF yang paling murah 2,6 ya, sedangkan RALS itu di 5,76. Sedangkan PBV-nya 0,79, ini RALS yang paling rendah ya, yang paling kecil, paling bagus. Sedangkan LPPF sudah 7,52, sedangkan MAPI 1,7. Untuk ROE RALS itu 13,67. Nah, LPPF ini emang agak aneh ya, karena dia ekuitasnya kecil ya, sehingga ROE-nya di sini sangat besar nih, 294,28%. Untuk DER ini RALS yang paling aman lah ya, karena DER-nya hanya 0,3 ya, sedangkan LPPF bisa lihat sini ya, ini mah udah bahaya nih, 11,69 DER-nya ya. Sedangkan untuk MAPI 1,11. Jadi kalau dari rasio-rasio ini ya mendingan RALS atau MAPI ya, karena LPPF ini ya agak aneh lah ya, karena ekuitasnya kecil lalu DER-nya juga besar gitu ya. Kalau teman-teman sendiri gimana? Kalau disuruh milih RALS LPPF, lebih milih LPPF atau RALS ya? Silahkan tuliskan di kolom komen ya. Dua-duanya rutin bagi dividen sih ya, RALS dan LPPF. Oke, ini ada chart dari RALS ya. Dia all time high-nya itu hampir 1.900 ya, itu di tahun 2019 ya, sebelum pandemi. Lagi jaya-jayanya all time high, itu pandemi langsung terjun payung ya si Ramayana ini ya. Ini turunnya mungkin sekarang dari all time high-nya sekitar 70-80% ya turunnya ya. Oke, nah ini seperti saya bilang ya, ini kan ketika pandemi ya, awal pandemi bulan Maret atau April mungkin tuh ya. Nah, harganya tuh udah sama ya, seperti saat ini gitu ya. Padahal kan sepanjang tahun 2020 ini dia merugi tuh ya. Di sini ya, ini kan masih tahun 2020 ya. Nah, berarti harganya malah di bawah harga tahun 2020 nih ya, saat ini ya. Padahal di tahun 2020 dia merugi tuh ya. Ya, seperti itulah kenyataannya. Lalu di sini juga ada ya 434 ini ya. Di sini kan ada support ya. Support pas di tahun 2020. Nah, itu jebol ya. Dia turun tuh ya sampai berapa nih? 400-an mungkin ya. Nah, turun sampai di bawah 400 malah ya. Sempat turun di bawah 400 nih ya. Walaupun akhirnya dia naik lagi ya, naik dengan cepat nih ya. Candle hijaunya semingguan lebih dia naik terus ya. Dan saat ini dia resisten ya, resisten di 440, resisten selanjutnya ada di 482 ya. Dengan support ada di 390 ya. Jadi kalau teman-teman mau entry sekarang ya, rewardnya bisa ke 440, resikonya ke 390 ya. Jadi ini rewardnya lebih besar ya saat ini ya. Mungkin sekitar 3/1 atau hampir 4/1 nih ya. Oke, jadi kalau teman-teman mau yang
trading singkat seperti itu ya, tapi harus disiplin untuk memasang stop loss-nya ya. Stop loss-nya entah di 390 atau di bawahnya 390, misalnya 388 atau 386 gitu ya. Siapa tahu digocek oleh market mover ya. Oke, seperti itu chart dari RALS ya. Dan ya karena dia masih turun ya, bisa lihat sini dia masih closing di bawah EMA 20, sehingga secara short term ya maupun long term ya itu masih downtrend ya. Oke, ini adalah historis dividen dari RALS ya. Jadi dia hanya absen ketika pandemi 2020 karena merugi dan tidak bagi dividen ya. Dan di tahun lalu laba 2023 yang dividennya dibagikan tahun ini ya, bulan Mei kemarin ya, kan bagi dividen, itu dividen payout ratio-nya 101% ya. Jadi royal juga ini Ramayana ya, untuk membagikan dividen, dimana waktu itu dividen yield-nya bisa 9%, 10%-an ya, tergantung teman-teman punya harga sahamnya di harga berapa. Dan ini adalah earning per share kuartal 1 dan kuartal 2 dari Ramayana ya, 15,05 dan juga 19,88 ya. Di sini dia jauh lebih besar ya dibandingkan kuartal 1 2023, tapi sekali lagi karena waktu itu lebarannya di tahun ini kan itu banyak orang belanja di akhir Maret ya, sehingga makanya earning per share kuartal 1 tuh kayak naik tinggi sekali ya dibandingkan 2023. Oke, jadi kalau di setahun kan ya kayaknya nggak mungkin juga earning per share-nya itu 69,86 ya, karena nggak mungkin performance kuartal 3 dan kuartal 4 itu mirip dengan kuartal 1 dan kuartal 2, karena secara historis biasanya kuartal 3 itu rendah sekali ya, bisa lihat sini ya, rendah sekali, cuma 1,1, 1,7 ya. Lalu bahkan di tahun 2021 minus, 2020 minus ya, di tahun 2019 juga cuma 3,18 ya. Jadi kalau kita mau memprediksi dividen ya kita anggap aja lah ya, performance 2024 itu mirip dengan 2023 lah, earning per share di sekitar 42,33 ya. Oke, nah kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya 100% ya, hampir sama seperti tahun ini, maka potensi dividennya 42,33. Kalau kita bagi dengan harga saham saat ini 402, maka potensi dividen yield-nya adalah 10,5% ya. Nah kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya 89% ya, seperti 2 tahun lalu, maka potensi dividennya 37,67 dengan dividen yield-nya sekitar 9,3%. Nah, jadi bagaimana menurut teman-teman, apakah menarik ya untuk Ramayana ini di harga sekitar 400-402, atau teman-teman nunggu lebih turun lebih dalam lagi gitu ya? Jadi kalau buat yang belum punya sih kayaknya menarik ya Ramayana untuk dibeli di harga sekarang gitu. Tapi kalau yang udah punya lama gitu harganya masih turun terus tuh kayaknya agak trauma gitu ya kalau mau beli Ramayana lagi ya. Nah, tolong diceritakan ya pendapat teman-teman mengenai Ramayana, apakah masih menarik atau tidak ya. Silahkan tuliskan di kolom komen. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi jika dirasakan video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata sukses.